Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pendataan KJP Plus tahap kedua tahun 2020 untuk seluruh siswa-siswi SMK Muhammadiyah 6. Pada pendataan kali ini ada beberapa perbedaan dengan tahap sebelumnya, yaitu tahap sebelumnya terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan formal dan non-formal. Untuk tahap sekarang masih sama, yang bersangkutan atau putra-putri terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan, dalam hal ini di SMK Muhammadiyah 6. Kemudian yang kedua, terdaftar dalam DDT atau data lain yang ditetapkan oleh gubernur. Nah, untuk tahap yang sekarang, yaitu wajib terdaftar dalam DTKS baik pusat ataupun daerah. DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial, di mana DTKS ini memiliki atau sebagai database seluruh keluarga para penerima bantuan baik dari pusat maupun dari daerah. Kemudian yang selanjutnya, atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Nah, data lain ini, informasi yang saya dapat adalah para penerima KJP tahap 1 tahun 2020. Kemudian yang ketiga, tahap sebelumnya, yaitu wajib memiliki SKTM atau surat keterangan dari RT dan RW. Kemudian untuk tahap yang sekarang, surat keterangan tersebut sudah tidak lagi diperlukan. Yang terakhir, untuk terkait persyaratan berdomisili dan memiliki kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta, ini masih sama. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu dalam hal mekanisme, di mana peserta didik pada tahap sebelumnya itu melakukan pendaftaran melalui sekolah. Kemudian untuk di tahap kedua tahun 2020, peserta didik sudah tidak lagi melakukan pendaftaran melalui sekolah. Jadi peserta didik cukup melihat pengumuman dari website sekolah, di mana nama-nama siswa yang nantinya menjadi calon penerima KJP itu sekolah dapatkan dari Dinas P4OP melalui tadi data DTKS dan juga data lain yang ditetapkan oleh keputusan gubernur. Nah, pengumuman nama-nama siswa yang akan ditampilkan di website sekolah nantinya Bapak Ibu bisa lihat di halaman SMK Muhammadiyah 6 Jakarta .sch.id. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa memilih menu KJP Plus. Kalau nanti Bapak Ibu menggunakan handphone dalam membuka alamat website sekolah, nantinya di pojok kanan sini itu ada 3 garis yang Bapak Ibu nanti ketika klik, kemudian nanti pilih halaman KJP Plus, kemudian pilih tab informasi KJP. Nah, di informasi KJP ini berisi mekanisme dan timeline pendataan KJP Plus, dan juga nantinya jika sekolah sudah menerima nama-nama siswa calon penerima KJP, nantinya akan kita tampilkan di halaman ini. Jadi yang ada di halaman SMK ini adalah nama-nama siswa yang sudah dilakukan pemadanan data dari P4OP dengan DTKS. Nah, bagi siswa yang tidak terdaftar, dapat menghubungi Pusdatin Jamsos sesuai dengan kelurahan tempat tinggal melalui halaman ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dibuka halaman ini di internet. Nah, alamat tadi berisikan database koordinator kelurahan petugas Pendamsos untuk Provinsi DKI Jakarta. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat di mana tempat Bapak Ibu tinggal. Misalkan Bapak Ibu berdomisili di Kelurahan Kayu Manis, maka nanti cari Kelurahan Kayu Manis. Kita ambil contoh Kayu Manis. Di sini sudah ada nama petugasnya dan sudah ada nomor teleponnya. Jika Bapak Ibu tinggal di wilayah Pisangan Baru, maka di sini sudah ada nama petugasnya, di sini sudah ada nomor teleponnya. Kemudian jika Bapak Ibu tinggal di Pisangan Lama, maka masuk Kelurahan Pisangan Timur.
Ya, di sini sudah ada nama petugasnya dan sudah ada nomor teleponnya. Jadi, bagi siswa yang tidak terdaftar dapat menghubungi nama-nama petugas tadi sesuai dengan domisili tempat tinggalnya tanpa perlu Bapak Ibu datang ke kelurahan. Jadi, Bapak Ibu cukup menghubungi nomor-nomor yang sudah ada di sini tergantung dari tempat tinggal Bapak Ibu. Jadi, dimohon dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu tidak perlu datang ke kelurahan, namun cukup bertelepon dan sampaikan ke maksud Bapak Ibu untuk mendaftar KJP. Nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti arahan dari para petugas Pendamsos tadi. Nah, kemudian yang terakhir, perbedaannya adalah jika sebelumnya Bapak Ibu dan sekolah memverifikasi atau mengisi data verifikasi kemiskinan, maka untuk tahap yang sekarang, kelayakan atau verifikasi tersebut didasarkan kepada data Pusdatin Jamsos. Makanya untuk tahap yang sekarang, siswa yang belum terdaftar diarahkan untuk mendaftar di petugas Jamsos tadi, karena mereka nantinya yang akan menentukan layak atau tidak sebagai calon penerima KJP. Nah, nanti bagi siswa yang namanya sudah tercantum di website sekolah, jika namanya nanti tertera di website sekolah, maka langkah selanjutnya adalah mendownload formulir KJP. Di sini ada 2 formulir, harap dibaca baik-baik. Formulir KJP Plus 2020 itu wajib di-download untuk kelas 10, 11, dan 12. Kemudian untuk kelengkapan data itu wajib untuk kelas 10. Jika sudah di-download, kemudian Bapak Ibu bisa cetak, setelah itu data tersebut diisi. Data diisi secara lengkap tanpa ada yang dilewati. Nah, nanti data tersebut selanjutnya akan diupload melalui email sekolah. Bagaimana cara mengupload berkas ini nanti akan dijelaskan di materi video berikutnya. Nah, ini adalah timeline pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2020. Di mana pada tanggal 18 sampai dengan 24, Dinas P4OP melakukan pemadanan data dengan data terpadu kesejahteraan sosial tadi. Nah, nanti nama-nama siswa kemungkinan akan bisa dilihat di tanggal 25 September. Ya. Jadi dari tanggal 25 September sampai dengan 8 Oktober ini adalah batas waktu pendaftaran KJP atau upload berkas. Namun Bapak Ibu diharapkan nanti yang namanya tertera, nama yang putra-putrinya tertera di website diharapkan sebelum akhir bulan Agustus itu sudah bisa mengupload berkas-berkas yang tadi sudah di-download tadi. Ya, demikian yang bisa disampaikan terkait dengan pendataan KJP tahap kedua tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.